Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil proyek kami yang bernama Twitter Sentiment Analysis Entity Level Twitter Sentiment Analysis Dataset with Logistic Regression. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dan juga tugas yang sudah kami kerjakan. Dimulai dari saudara dulu. Perkenalkan, nama saya Pelubren Spautar. Saya di sini sebagai coder, analis, dan improver. Saya Ferry Irawan, di sini sebagai kode tester. Saya Ahmad Bintara Mansur sebagai kode tester dan juga reviewer. Saya Muhammad Arsafaro, bertugas sebagai analis dan writer. Saya Muhammad Ayhan Ar-Rashid sebagai code improver dan tester. Dan saya Wisnu Cenababan sebagai analis dan writer. Oke, langsung saja ke bagian latar belakang. Latar belakang yang kami pilih adalah klasifikasi teks adalah teknik penting dalam pengolahan bahasa alami yang berperan dalam menganalisis dan mengelompokkan data teks berukuran besar. Anytime Active Learning atau disingkat AAL merupakan model yang belajar secara bertahap sehingga saat proses pelabelan masih berlanjut hingga memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan metode konvensional. Dalam pengembangannya digunakan algoritma logistic regression yang sederhana namun kuat untuk klasifikasi biner dan cocok dengan pendekatan AAL yang kami gunakan dalam mengoptimalkan waktu anotasi dan juga akurasi model. Selanjutnya di tujuan kami dalam proyek ini adalah melakukan modifikasi program untuk meningkatkan akurasi atau kinerja dari metode yang telah digunakan sebelumnya. Lanjut ke metodologi. Di metodologi kami memiliki 3 tahap. Yang pertama yaitu studi awal atau analisis baseline dengan menjalankan kode original dari proyek yang kami pilih dan juga mendokumentasikan arsitektur model, hyperparameter dan juga hasil awal seperti akurasi awal. Yang kedua yaitu eksperimen dan modifikasi. Di sini kami mengoptimalkan data dan arsitektur dan juga tuning hyperparameter dengan pengaturan learning rate dan juga batch size. Yang terakhir ada evaluasi performa. Di sini kami melakukan metode evaluasi pada akurasi, loss, precision, recall, dan F1 jika relevan. Dan juga perbandingan hasil dengan baseline atau akurasi awal. Selanjutnya ada sumber data. Sumber data yang kami gunakan di sini adalah dataset Twitter Sentiment Analysis yang berasal dari papers with code dan juga dari GitHub. Oke, di tahap pra pengolahan atau pre-processing ini adalah tahapan kritis di mana kami harus menganalisis teks untuk mengolah data mentah menjadi data terstruktur yang dapat digunakan. Sebelum memberikan data ke pengklasifikasi, kami melakukan langkah pre-processing sebagai berikut. Yang pertama ada pembersihan teks, yaitu menghapus karakter yang tidak diperlukan seperti simbol khusus, URL, serta mengubah teks menjadi huruf kecil untuk konsistensi. Selanjutnya ada tokenisasi, yaitu memecah kata-kata terpisah dan menghilangkan kata-kata umum yang sering muncul namun kurang memiliki makna yang penting. Selanjutnya ada metode klasifikasi teks yang kami gunakan adalah logistic regression yang memungkinkan model untuk belajar secara bertahap dari data yang diberikan dan efektif dalam klasifikasi biner sehingga cocok dengan pendekatan AL yang mengoptimalisasikan waktu anotasi dan juga akurasi klasifikasi secara bersamaan. Oke, lanjut ke hasil modifikasi yang kami lakukan. Seperti yang dilihat di grafik sebelah kiri, untuk modifikasi yang kami lakukan, kami mencoba untuk menambahkan metode term frekuensi inverse dokumen frekuensi ke dalam pipeline ekstraksi fitur, di mana kami memasukkan data input ke dalam bag of word dengan n-gram 1,3, lalu memasukkan keluarannya sebagai inputan dari TF-IDF yang nantinya akan dipecah menjadi data Oracle dan data classifier untuk dilakukan active learning. Bukan hanya itu, kami juga mencoba untuk menambahkan bagian dari pre-processing karena kami merasa data di awal masih
cukup kotor untuk dilakukan. Seperti yang dilihat di grafis sebelah kiri, kami bisa mencapai hingga 0,93. Analisis dan kendala. Analisis hasil dan kendala. Hasil dari grafik yang kami dapatkan, kami merasa cukup puas dengan hasil yang kami dapatkan dari model kami. Model kami ini mendapatkan skor AWC dengan rentang 0,90 sampai 0,93 yang dimana skor ini dianggap sangat baik. Kendala yang kami hadapi dalam proyek ini adalah struktur kode di awal yang kurang terorganisir, menyulitkan untuk melakukan analisis mendalam pada model pemahaman algoritma, di mana konsep active learning yang juga belum kami dalami secara menyeluruh jadi salah satu kendala yang memperlambat kami dalam mengerjakan proyek ini. Oke, di bagian terakhir yaitu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari proyek kami ini adalah AL merupakan solusi yang efisien dalam mengelompokkan data yang memungkinkan pengurangan waktu anotasi tanpa menurunkan kinerja dari model. Kemampuan belajar bertahap membuat model menjadi lebih adaptif. Kemudian ada saran. Dari hasil yang kami peroleh, ada beberapa saran yang mungkin kedepannya bisa kami terapkan, yaitu membandingkan dengan nilai-nilai K yang lebih beragam dan juga memakai klasifikasier lain seperti SPM dan Distribuer untuk mendapatkan hasil yang mungkin lebih akurat. Oke, sekian presentasi dari kami kelompok 5. Semoga ilmu yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.